Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hingga hari ini Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semua. Sebelum Ibu menyampaikan materi, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita khususkan untuk baginda Rasulullah SAW, para ulama, para guru, dan kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Tujuan dari pembelajaran kita ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Yang kedua adalah menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Dan yang ketiga adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Sebelumnya, mari kita cari tahu dulu pengertian dari kata tanggapan. Tanggapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sambutan terhadap ucapan, baik itu berupa kritik, komentar, dan sebagainya, mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Sedangkan pengertian dari teks tanggapan itu sendiri adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal, baik itu berupa peristiwa, fenomena, baik berupa kritikan, dukungan, pernyataan setuju atau tidak setuju, tentang baik buruknya suatu hal dari berbagai sudut pandang, disertai fakta dan alasan yang logis. Lanjut ke slide berikutnya ya. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan memberikan tanggapan, yaitu yang pertama, memahami permasalahan yang akan ditanggapi. Wajib dipahami terlebih dahulu permasalahan yang akan ditanggapi, sebab jika tidak paham mengenai permasalahan yang ada, bisa jadi tanggapan yang diberikan tidak logis. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menanggapi. Wajib hukumnya menggunakan kata yang santun dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga adalah memberi tanggapan yang sifatnya membangun, tidak menjatuhkan atau membuat permasalahan semakin rumit. Yang keempat, memberi tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas, bukan terhadap orang yang mengungkapkan permasalahan. Artinya, yang ditanggapi adalah permasalahannya, bukan orang yang mengungkapkan permasalahan. Poin yang kelima, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk memberi tanggapan. Sedangkan poin yang keenam, menggunakan kalimat yang sopan dan mudah dipahami. Untuk poin 5 dan 6 ini hukumnya wajib, dengan tujuan agar tidak menyinggung perasaan orang yang dihadapi atau orang yang ditanggapi. Kemudian yang poin ketujuh adalah menggunakan alasan logis dan sesuai dengan permasalahan yang dikritik. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah mengenai ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama adalah berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Sedangkan ciri yang kedua adalah memiliki 3 struktur. Artinya, struktur teks tanggapan itu terdiri dari 3, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Slide berikutnya yaitu mengenai struktur teks tanggapan. Sebelumnya, silakan kalian buka terlebih dahulu buku paket kalian pada halaman 151 hingga halaman 152. Di sana ada sebuah teks tanggapan dengan judul ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan. Di sana sudah dicontohkan sebuah analisis struktur teks tanggapan. Silakan kalian baca dan pelajari dengan saksama. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama mengenai struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi.
Evaluasi ini adalah merupakan bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai deskripsi. Deskripsi ini bagian teks yang memuat informasi atau tafsiran tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan. Sedangkan bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian akhir teks yang berisi penilaian terhadap apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Itu adalah 3 urutan struktur teks tanggapan. Baiklah, kalian juga bisa membaca lebih lanjut pada halaman 151 hingga 152 ya. Di situ sudah dijelaskan jelas contoh dari teks tanggapan beserta analisisnya. Baiklah anak-anakku, sekian pembelajaran daring kali ini. Semoga Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.